Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Ratib kita bikin channel baru nyaingin Irmanda. Nyaingin channel Irmanda aja sampai kalah kita. Kita mau bikin podcast. Di sini kita udah ada bintang tamu ini. Bintang tamunya siapa namanya? Iqbal. Halo. Kita mau nanya-nanya Iqbal dulu. Iya, boleh. Gimana dia dari dulu? Sekarang kan dia vokal hadroh yang udah ya kesohran namanya. Amin. Amin. Lu di Irmanda udah berapa lama, Bal? Di Irmanda itu udah hampir jalan 3 tahun sama sekarang. Tapi mental kan lu sekarang. Jadi Bukan mental, jadi ngasih luang buat yang juniornya maju gitu. enggak lah. Mental itu sama aja. Kalau misalkan lu pertama main di apa? Pertama itu awalnya zaman dulu tuh ada yang namanya Marawis. Ngaji. Sebelum ada itu ada dulu Marawis. Ya, dulu dari Marawis itu juga emang udah disuruh vokal sama satu orang itu temen, emang agak brengsek orangnya. Pertama kali mau kalin apa? Dulu itu sebelum Adro tuh ada Marawis. Nah, Marawis. kalau zaman dulu teman-teman kalau yang tahu dulu tuh ada Marawis sebelum Adro. Nah, di Marawis itu udah jadi vokal. Wih, keren juga. Alhamdulillah. Tapi gue pernah bukan dulu kan personilnya kan. Personil Marawis ya kan. Lu dulu kalau nyanyi ketinggalan nada kadang-kadang irama dulu baru lu. Kadang-kadang alat musik dulu. Iya. Ini kalau itu benar alat musik dulu emang. Tapi sekarang udah enggak. Alhamdulillah. Enggak lah. Udah mau gitu terus. Hanya di sini nih. Lu masih inget gak sama alumni pertama kita dulu main Marawis, iya Irmanda, terbentuknya nama Irmanda. Masih kayaknya dulu itu ada senior kita, Bang Peri, terus Bang Saman, ada juga dulu vokal yang pertama itu namanya Bang Tong, Nur Hasan, tapi sering dipanggil Tong. Tapi sekarang dia udah pada berkeluarga ya. Iya. Jadinya kita yang nerusin dah. Kita juga gitu. Tapi sekarang kita udah mulai tersingkirkan ya. Iya, karena kita juga udah emang tua. Lu doang itu. Dari ini apa sih namanya? Lu masih inget gak zaman yang kita main Marawis, latihan di kebun, di pun bambu. Iya benar. Ya itu bisa dibilang masa-masa susah ya. Bahkan latihan aja sampai pakai kayak peralon. Gitu kan. Pakai ban dalam. Iya, dulu tuh karena emang masih kecil kan. Jadi belum punya duit gitu. Kira bocah emang saking kreatif kan. Emang saking pengennya ya, main hadroh, niat gitu ya. Bikin pakai paralon. Nah, terus kulitnya itu dulu pakai ban dalam dipotong. Yang pakai pelaron kecil yang pakai sedotannya. Iya. itu tuh suaranya udah enak banget rasanya dulu tuh. Nah, vokalnya dulu nggak ada mic, udah nyanyi sekuat tenaga. Capek dah. Nanya Bal sama lu. Lu dulu kan yang dulunya masih nyanyi, masih vokal, masih ya dibilang belum banget ya. Iya, betul. Kalau sampai sekarang lu udah bisa vokalin di sini, di sono gitu ya. Iya, di mana-mana. Itu gimana lu bisa beradaptasinya gitu? Cara beradaptasi gimana lu? Ya itu tadi, maksudnya kitanya harus mau gitu, percaya diri, Punya keinginan dah ya. punya kepengenan. Percuma kalau kita dikasih kelebihan sama Allah
punya suara bagus kalau kita nggak mau manfaatin apa yang udah kita punya ya. Berani ngolah lah ya, Iya. berani ngolah suara ya. Berani ngolah suara. Sama yang penting mental. Isi. Nah, ngadepin orang banyak Iya. itu gimana caranya supaya kita nggak, wah orang banyak banget nih. Nah itu kuncinya itu Emang mental. susahnya di situ sih, Betul. emang. Susahnya di situ. Kalau punya suara, kan lu terkenal nih di sini nih di masjid. Amin. Di masjid Jami Nurul Huda ini kan orang udah pada tahu lah lu punya suara emas lah. Ya. Itu lu emang udah bakat apa emang keturunan, emang apa ada silsilah keturunan keluarga, apa yang punya suara bagus, apa emang diolah, apa pakai obat apa gitu, apa gimana? Bisa dibilang sebenarnya diolah gitu loh. Maksudnya kalau dari keturunan yang nggak ada, emak bapak nggak ada yang nyanyi gitu. Cuma kan emang dulu itu kan emang dari kecil yang tadi kita bahas bareng-bareng tuh yang Iya. marawis tuh. Nah dulu di situ akhirnya ngedengerin senior tuh yang suaranya lebih bagus. Oh nyanyi gini, coba niru-niru sampai ada niru suara guru gitu. Akhirnya ya berkat niru-niru tadi kebentuk sendiri gitu. Tapi lu inget nggak lagu Marawis masih yang pertama lu nyanyiin dah? Masih. Apa coba nyanyi. Dulu tuh ada namanya lagu Supna. Nah, dulu tuh lagu yang paling tenar Marawis Supna. Bukan itu kalau nggak salah dah. Nawarti. Iya, Anabi ini enggak. Anabi. Iya. Ya udah coba Anabi. Ya udah Anabi ya. Iya. Dulu tuh ada Anabi ini. Yang gimana nih versinya banyak Anabi? Ya udah yang bebas versi aja ya. Marawis. Dikit ya. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. Itu kalau masih disambungin sama Marawis masih bisa nggak? kayaknya udah enggak sekarang. Tapi kita pertama main Marawis terus pindah ke Hadroh gitu ya. Iya. Beda tipe lah. Beda Maksudnya aransemen. Aransemennya beda, semuanya ketukannya beda. Kayaknya Hadroh dulu awam banget gitu ya. Awam. Bahkan dulu kayaknya nama Marawis itu lebih tenar Iya, dibanding lebih Hadroh. tenar. Bahkan sekarang kan teman-teman juga tahu kan siapa sih yang nggak tahu anak Hadroh gitu. Hadroh kayak gimana? Karena emang nggak ada sebutan anak Marawis. Nggak ada. Sekarang alhamdulillah timbullah Hadroh. Tapi kita pernah punya pengalaman pernah main kita di rumah sakit ya. Iya betul. Di rumah sakit ya. Betul itu di rumah sakit. Iya pernah. Dulu. Orang-orang pada berobat, pada sakit, kita main nyanyi. Marawis. Gue masih inget banget itu benar dah. Betul. Itu kita main Marawis kayak belum pada bisa kan. Jawabnya satu. Semuanya tanya. Jadi banyak yang nanya yang jawab satu. Itu kayak masih dibantuin ya? Iya. Sama Bang Komar ya? Dulu pelatih kita itu pelatih pertama kita tuh Bang Komar. Ini lu kalau kan lu sering nyanyi nih. Itu kalau lu apa sih namanya? Barengin sama Hadroh gitu ya. Nyanyi barengin sama Hadroh. Itu lu sekedar cuman nyanyi kayak ngomong biasa apa emang ada trik-triknya biar enak ke Hadrohnya apa gimana? Ada. Maksudnya kita kalau ngeluarin suara bisa apa namanya masing-masing orang kan beda-beda tuh tipe suaranya. Ada yang ngomong biasa juga udah enak, ada yang mesti ditekan dari perut, ada yang harus dari hidung. Nah gitu, itu trik-triknya. Ini kalau yang biasa gua pakai, nah itu biasanya suara dari perut. Jadi ketika kita nyanyi badan agak tegap, perut dikempesin ke dalam, tahan, nah baru kita keluarin. Itu caranya. Karena kalau pakai suara ngomong biasa ya kayak gini suaranya. Jadi kayaknya kurang enak. Ya, kurang enak. Apa sih? Marawis udah. Ini pembukaan Hadroh dah, Hadroh. Intro Hadroh. Waduh. Intro Hadroh yang paling enak dah. Karena orang kan paling ngedengernya awalnya, intronya kayak keren nih.
Apalagi mainan nih. Bisa aja nih. Jadi coba dulu dikit. Sedikit aja ya. Iya. Intro hadro. Ada satu nih. Anal fakiru ilaika ya Rabb wa anta anni ugonniu. Malu. Aduh. Aduh. Kalau boleh tahu kalau misalkan orang nih, Bal. Kalau orang yang ya orang yang suara kurang bagus lah gitu ya. Iya, betul. Terus dia pengen jadi vokal gitu. Apa bisa berubah? Apa suaranya bisa berubah? Apa enggak? Apa emang suaranya kayak gitu? Emang kayak gitu? Apa gimana? Bener kalau suara itu ya udah dasarnya gitu. Kalau suara dia kayak gitu ya kayak gitu, tapi yang Tergantung bisa, kita mainin ya. intinya kalau tipe suara nggak bisa diubah, tapi kalau misalkan kayak cengkok, nada gitu yang tadinya Bisa diolah ya. dari fales bisa jadi enak, itu masih bisa diolah. Jadi orang awam pun sebenarnya bisa nyanyi. Gitu. Nggak usah patah semangat, nggak mesti harus yang dari kecil udah bisa nyanyi. Nggak mesti kayak gitu. Bahkan orang yang dari kecilnya nggak punya bakat nyanyi, tempo-tempo dia mau jadi penyanyi, dia bisa sebenarnya. Gitu. Yang penting tadi itu ada kemauan. Jangan patah semangat ya. Iya betul. Sekarang gini nih. Lu kan udah terkenal lah jatuhnya lah di kampung kita ini udah terkenal nih di masjid di mana-mana udah tau lah orang. Itu banyak nggak cewek? Cewek nih, cewek. Gue mau nanya cewek. Pertanyaan. Itu cewek. Apa ada yang DM lu? Apa ada yang nanyain lu, WA-in lu minta nomor apa gimana? Apa lu lagi main di tempat hajatan apa di mana? Ada cewek nyamperin lu pada minta foto apa Instagram apa gimana itu? Ada. Sering. Ya gitu. Kalau kita lagi manggung ya ada aja gitu, maksudnya yang minta foto dong, minta nomor dong, ada. Tapi ini sebenarnya pesan ya buat para vokal teman-teman di sana yang udah jadi vokal gitu ataupun yang mau jadi vokal, sebenarnya yang kayak gini tuh ujian buat vokal gitu loh. Karena ketika kita jadi seorang vokal, apalagi vokal hadroh yang aktivitas itu ada di majelis gitu loh. Nah, cewek ini ujiannya. Jadi gimana caranya kita ada cewek tapi kita nggak gampang kegoda gitu. Tapi susah lah. Iya, tapi kita harus tetap bisa fokus sama apa yang udah kita jalani gitu. Nah, Tapi itu nggak susahnya. bisa. Nggak bisa. Karena Susah kalau misalkan itu. kita kalah nih sama cewek nih. Wah, aduh gua cinta sama cewek itu nih. Udah dah, gua main terus. Ya udah, jadinya main terus sama cewek. Nggak jadi ke majelis. Nah gitu, makanya kita harus bisa ngimbangin, bukan nyalain nggak boleh pacaran. Maksudnya boleh pacaran tapi imbangin gitu. Waktunya pacaran ya sok pacaran Ada waktunya secara ya. sehat. Ada Gitu. Waktunya waktunya majelis ya majelis gitu. Saling mengerti lah ceweknya juga gitu. Kalau bisa mah ceweknya vokal juga. Iya, itu lebih bagus loh. Tapi jangan pacaran di majelis ya. Ingat loh. Jangan coba-coba pacaran di majelis. Ya udah kali itu aja ya. Yaudah, thank you nih buat Iqbal yang Iya, udah sama-sama. sharing-sharing, buat teman-teman juga yang mau jadi vokal, jangan patah semangat. Betul. Banyak motivasi yang kita dapetin dari Iqbal. Pokoknya nggak usah malu jadi vokal, Iya, walaupun kita suaranya kurang bagus apa gimana, kita olah aja terus. Yang penting kita Masalah nomor harus semangat. bisa mah apa enggak mah ntar itu urusan belakang. Yang penting udah ada kemauan aja ya. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.